Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu guru pendamping dan peserta lomba yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membawakan sebuah pidato yang berjudul Memutus Mata Rantai Kemiskinan dan Kebodohan. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, Presiden pertama Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno mengungkapkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Sebagai bangsa yang bermartabat, sudah semestinya kita dapat menghargai jasa para pahlawan. Untuk menghargai jasa para pahlawan, khususnya di bidang pendidikan, maka setiap tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Jika kita berbicara tentang pendidikan, maka kita tidak pernah lupa siapa sosok pahlawan itu. Ki Hajar Dewantara. Jasa beliau sangatlah besar bagi perkembangan pendidikan di Indonesia dan zaman penjajahan Belanda hingga sekarang. Tanggal kelahiran beliau dijadikan hari yang bersejarah, yakni Hari Pendidikan Nasional. Tidak hanya itu, salah satu semboyan yang lahir dari ide cemerlang beliau adalah Tut Huri Handayani, yang kini menjadi semboyan pendidikan nasional. Seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan kita. Hal ini mengandung arti bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya. Pendidikan merupakan pintu gerbang utama kita dalam melihat dan menyikapi perkembangan dunia. Hadirin yang berbahagia, marilah kita teruskan perjuangan yang telah ditorehkan Ki Hajar Dewantara. Jangan sia-siakan perjuangan beliau. Sebagai pelajar, perjuangan yang paling baik yang dapat kita lakukan adalah dengan belajar. Kata orang, tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Hal ini mengandung arti, teruslah belajar, tuntut ilmu hingga akhir hayat. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia dan mencetak anak-anak bangsa yang cerdas, berkarakter, generasi emas Indonesia. Pendidikan memegang peranan penting dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara, karena disinilah suatu cita-cita dan masa depan bangsa akan diteruskan oleh para generasi muda. Pendidikan menjadi jalur termudah untuk memutus mata rantai kemiskinan dan kebodohan. Hanya dengan pendidikan, kita akan terbebas dari belenggu kemiskinan dan kebodohan. Sekarang, tergantung kita, para generasi emas Indonesia,
Mampukah kita menggunakan kesempatan emas ini untuk menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya? Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, zaman sudah berubah. Sekarang ini tidak ada lagi dikotomi anak desa dan anak kota. Semua memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan, meraih mimpi-mimpi di masa depan. Untuk itu, sebagai pelajar, sebagai generasi muda yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara, saya mengajak, wahai anak-anak bangsa, marilah kita kuatkan tekad, mengisi diri dengan menempuh ilmu, belajar dan belajar, membuka wawasan, membuka pola pikir seluas-luasnya. Dunia semakin maju, perubahan terjadi dalam detik per detik. Lompatan teknologi melesat tak terbendung, bergerak menjajah dunia. Lalu, akankah kita hanya diam saja sebagai penonton? Tentu saja tidak. Mari kita ambil peran di dalamnya. Kita gali potensi, kita asah kemampuan melalui pendidikan. Hanya dengan pendidikan, bangsa ini akan terbebas dari cengkraman globalisasi. Hanya dengan pendidikan, bangsa kita akan mampu memutus mata rantai kemiskinan dan kebodohan. Bangsa kita yang besar akan terus tumbuh, mampu bersaing dan mampu berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Untuk itu, sekali lagi saya mengajak generasi muda, mari kita isi masa muda kalian dengan menuntut ilmu. Jika semua generasi muda sadar akan pentingnya pendidikan di masa depan, niscaya bangsa ini akan terus maju dan sejahtera. Tak ada lagi kemiskinan dan kebodohan di negeri ini. Bapak, Ibu, hadirin dan yang saya hormati, melalui pendidikan, orang akan lebih mudah mendapatkan informasi dan lebih mudah dalam mengembangkan karir dan meningkatkan kehidupan sosial ekonominya. Untuk itu, mari kita investasikan masa depan yang cerah melalui pendidikan. Manfaatkan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya, agar cita-cita yang kita impikan dapat tercapai. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, saat kita akan memperingati Hari Pendidikan Nasional, mari bangkitkan semangat baru, menyongsong lembaran baru pendidikan Indonesia. Mari serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar untuk Indonesia hebat. Berlibur ke Tanjung Perak, duduk sebentar, hujan lebat. Kita terus serentak bergerak untuk pendidikan Indonesia hebat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan melalui pidato ini ada manfaatnya. Apabila ada tutur kata yang salah, izinkan saya mohon maaf. Om Santi 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 Om.